Coba cermati gambar berikut. Ini contoh khiwalah. Di situ ada namanya Ali, ada namanya Badar, dan ada namanya Jemat. Nah, Ali bertindak sebagai muhtal atau muhal yang berpiutang, kemudian Badar itu muhil yang berhutang, Jemat muhal alaih. Nah, Badar mempunyai hutang kepada Ali sebesar Rp5.000. Kemudian Jemat mempunyai hutang kepada Badar sebesar Rp5.000. Nah, karena sama hutangnya, nominalnya sama, maka dialihkan hutang tersebut. Jadi Jemat membayar hutangnya tidak kepada Badar, tapi langsung kepada Ali. Nah, itu hanya contoh sederhana tentang masalah khiwalah. Jenis-jenis khiwalah. 1. Ditinjau dari segi objek akad, khiwalah dibagi menjadi 2 jenis. A. Khiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. B. Khiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang yang merupakan suatu kewajiban. Kemudian ditinjau dari segi akad, khiwalah dibagi menjadi 2 jenis. A. Khiwalah al-muqayyadah, yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua, atau pemindahan bersyarat. Contohnya, si A berpiutang kepada si B sebesar Rp5.000, sedangkan si B berpiutang kepada si C sebesar Rp5.000. Si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Nah, ini seperti yang sudah dicontohkan di awal tadi. Dengan demikian, khiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan khiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A atau istilahnya pemindahan hak. B. Khiwalah al-mutlaqah, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Pemindahan mutlak, contohnya A berhutang kepada si B sebesar 5 dirham. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian, maka khiwalah al-mutlaqah hanya mengandung khiwalah dain karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca berulang-ulang dan difahami. Insya Allah nanti akan bisa paham dan jelas. Kemudian konsekuensi dan masa berakhirnya khiwalah. Konsekuensi khiwalah. A. Kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. B. Adanya hak muhil untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih.
Kemudian masa berakhirnya khiwalah antara lain salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. B. Mukhal melunasi hutang yang dialihkan mukhal alaih. C. Jika mukhal meninggal dunia, sedangkan mukhal alaih menjadi ahli warisnya. D. Mukhal membebaskan mukhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Kemudian E. Mukhal alaih menghibahkan hutang kepada mukhal. Hikmah hiwalah. 1. Jaminan atas harta ketika orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau mukhal alaih yang akan menanggung dan membayar hutang itu. 2. Membantu kebutuhan orang lain, di mana mukhil atau orang yang berhutang akan terbantu oleh pihak ketiga, mukhal alaih. Kemudian mukhal, orang yang menghutangi, terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Nah, untuk mengukur kemampuan dan kefahaman anak-anak harus mengerjakan tugas yang berisi menjawab pertanyaan 5 pertanyaan ini. Nah, tugas ini nanti dikerjakan di buku catatan fikih. Jangan lupa disertai nama dan kelas masing-masing. Nomor 1, jelaskan perbedaan hutang piutang, gadai, dan khiwalah. 2. Tuliskan contoh akad atau segot atau ijab qabulnya dari hutang piutang, gadai, dan khiwalah. Jadi maksudnya pernyataan ijab qabulnya, kata-katanya bagaimana tentang bab hutang piutang, gadai, dan khiwalah. Yang ketiga, jelaskan rukun dan syaratnya hutang piutang. 4. Jelaskan rukun dan syaratnya gadai. 5. Jelaskan rukun dan syaratnya khiwalah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tugas ini ditulis di buku catatan fikih, disertai nama dan kelas masing-masing. Nah, bagi yang bertempat tinggal di Pondok Wali Songo, mohon tugas dikumpulkan melalui pembimbing dan dikumpulkan di kantor MTS Gedung Timur. Kemudian bagi yang bertempat selain Pondok Wali Songo atau yang tidak mondok atau yang masih daring di rumah, tugas dikerjakan di buku, kemudian difotokan dan kirim ke nomor WA saya, Bu Nur Khofifah, atau Guru Mapel Fikih, nomor 0857333177878. Nah, demikian materi tentang bab khiwalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.